Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah Nurasi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kesempatan ini, saya bersama salah satu kepala sekolah dari Kecamatan Bandar Surabaya, yaitu Bapak Wiji Nugroho. Beliau ini kepala sekolah di SD Negeri 1 Gaya Baru 5. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Arifah Nurasi. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Kabar saya sehat hari ini. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak menyempatkan waktunya untuk saya wawancara ya Pak ya. Boleh, silakan. Nah, ini untuk tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kita mulai ya Pak ya. Siap. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus-kasus mengenai dilema etika atau rujukan moral ini kan dua hal yang berbeda ya. Kalau dilema etika kan dimana ada dua perspektif yang sama-sama benar. Tetapi kalau rujukan moral kan sesuatu yang memang benar-benar salah yang dilakukan. Nah, untuk melakukan hal itu, saya pasti akan mengidentifikasi dulu dan melakukan pengamatan yang mendalam dan menganalisis situasi yang terjadi di sekolah dan memperhatikan apa yang terjadi antara interaksi antara guru dan murid, antara murid dengan murid dan pihak-pihak lain untuk mendeteksi adanya potensi terjadinya dilema etika maupun rujukan moral. Selain itu, untuk mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu, hal yang paling sering saya lakukan adalah saya mendengarkan keluhan, masukan ataupun laporan dari berbagai pihak termasuk guru, siswa, kemudian pihak-pihak lain seperti komite sekolah. Itu saya gunakan untuk mengidentifikasi apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Itu yang saya lakukan. Baik. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan yang basisnya adalah dilema etika, saya selalu melibatkan banyak pihak. Kenapa saya lakukan itu? Karena dengan pikiran banyak orang atau masukan banyak orang tentunya akan memunculkan berbagai macam opsi di mana kita dapat membuat opsi-opsi itu sebagai sebuah pilihan agar keputusan yang akan kita ambil terkait masalah dilema etika ini dapat menjadi keputusan yang terbaik sehingga tidak memunculkan suatu masalah baru dalam situasi sekolah maupun kelanjutan dari keputusan yang saya ambil. Kemudian keputusan yang saya ambil itu saya akan selalu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai kebajikan baik moral, estetika dan selalu menyeimbangkan antara kepentingan pribadi atau kepentingan semua pihak. Itu dasar dari sebuah pengambilan yang basisnya adalah dilema. Baik, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan yang pertama adalah identifikasi masalah, di mana kita harus meneliti dengan benar masalah ini sumbernya apa, penyebabnya bagaimana, kemudian apa yang menyebabkan masalah-masalah ini terjadi. Kemudian opsi yang lain adalah analisis dari berbagai macam opsi yang ada. Misalnya saya melakukan analisis terhadap berbagai opsi yang tersedia, mempertimbangkan untung rugi ketika saya mengambil sebuah keputusan. Kemudian setelah itu, setelah keputusan itu akan saya terapkan atau akan saya ambil, saya juga akan menganalisis kembali keputusan yang saya ambil ini masih ada nggak opsi yang lainnya atau yang dalam konteks ini disebut sebagai opsi trilema.
Nah, opsi dilema adalah opsi lain yang mungkin masih bisa kita ambil dari dua buah opsi yang sebelumnya ada. Kemudian setelah saya ambil, tentunya agar sebuah keputusan itu dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat sedikit memuaskan berbagai pihak, karena sebuah keputusan biasanya efeknya itu kemana-mana. Jadi paling tidak kita harus mengevaluasi keputusan yang sudah kita ambil. Itu prosedur-prosedur yang biasanya saya gunakan dalam pengambilan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan kasus dilema etika, efektivitasnya terdapat pada transparansi dan keterbukaan, di mana kita tidak boleh mengabaikan bahwa keputusan ini pasti biasanya akan membuat beberapa pihak merasa keputusannya tidak adil dan pihak lain merasa keputusannya adalah yang terbaik. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan komunikasi terbuka dengan semua pihak itu akan membantu dalam mengurangi konflik dan meningkatkan penerimaan terhadap pengambilan keputusan tersebut. Maksudnya jika keputusan itu kita ambil dengan cara yang terbuka, kemungkinan terjadi konflik selanjutnya adalah kecil. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan kasus dilema etika, hal yang paling menjadi tantangan terbesar adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini misalnya ketika saya mau mengambil keputusan itu, kepentingan siapa yang akan saya dahulukan? Apakah kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, atau kepentingan kelompok yang lebih besar? Nah, itu yang menjadi tantangan. Kemudian biasanya dalam pengambilan sebuah keputusan yang mengandung dilema etika, kita akan mendapatkan tekanan-tekanan dari berbagai pihak. Itu juga merupakan tantangannya. Sebagai seorang pemimpin sebuah organisasi, itu pasti mengalami hal itu, dan itulah yang menjadi tantangan utama saat kita mengambil sebuah keputusan dalam menangani dilema etika. Ya, baik. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau saya dalam mengambil sebuah keputusan itu biasanya saya lakukan secara fleksibel. Saya tidak punya jadwal tertentu, misalnya saya harus selesaikan kapan, karena keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil berdasarkan prosedur-prosedur yang jelas, kemudian melibatkan banyak pihak, sehingga keputusan yang kita ambil paling tidak bisa diterima oleh sebagian besar dari komunitas. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan kasus dilema etika, terutama dalam pengambilan keputusannya, saya seringkali konsultasi dengan kepala sekolah atau guru yang sudah senior, karena diakui atau tidak diakui, kepala sekolah atau guru yang senior ini tentunya mereka memiliki keterampilan dan memiliki pengalaman untuk menangani berbagai macam kasus, apalagi yang berkaitan dengan dilema etika dan bagaimana cara pengambilan keputusan. Itu yang saya lakukan. Baik, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman terbaik yang pernah saya petik dari pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika itu adalah dengan berkolaborasi kita dapat mengambil sebuah keputusan yang tentunya bukan hanya berdasarkan dari pikiran kita sendiri, dan dari berbagai masukan dari berbagai pihak itu sangat membantu kita dalam membuat sebuah keputusan yang mudah-mudahan keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik dari segala opsi yang bisa diambil. Baik, terima kasih ya Bapak ya atas waktunya.
sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Bapak meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai. Nah, Bapak Wiji Nugroho ini adalah salah satu alumni Angkatan Guru Penggerak di Angkatan 2 ya Pak ya? Angkatan 2 Kabupaten Lampung. Sekarang menjadi fasil di Angkatan 11 ya Pak ya? Fasil di Angkatan 5 dan Angkatan 9 dan Angkatan 11. Ya, baik. Semoga apa yang sudah Bapak paparkan tadi bisa bermanfaat, terutama bagi saya, dan saya bisa belajar lebih banyak lagi dari Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian wawancara dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya bersama salah satu kepala sekolah dari Kecamatan Bandar Surabaya, yaitu Bapak Ari Aprianto. Beliau ini kepala sekolah di SD Negeri 2 Rajawali. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Bu Arifa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat, baik-baik saja. Ya, baik, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Pak Ari telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai ya Pak Ari. Ya. Ini untuk melakukan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Jadi nanti di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Kita mulai ya Pak. Siap. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, menurut saya, dengan peran saya sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika, identifikasi di mana saya harus menghadapkan pada dua pilihan yang saya rasa itu cukup sulit, di mana kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi moral yang sama-sama kuat, juga sama-sama penting, bahkan juga bisa bertentangan. Dalam situasi ini tidak ada pilihan yang saya rasa itu pilihan mutlak yang benar maupun yang salah, namun tetap di atas menggunakan kepentingan dan mufakat bersama dalam dilema etika. Baik. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, yang pertama mungkin saya akan identifikasi masalah, sebab dengan mengidentifikasi masalah tentunya kita akan lebih memahami terkait dengan permasalahan ataupun kasus-kasus yang ada. Kemudian mengenali masalah secara jelas agar nanti apa yang akan saya ambil itu tidak merugikan salah satu pihak. Tentunya kita juga mengacu dari terkait dilema etika, bahwa selain identifikasi masalah, kemudian masalah yang jelas bagaimana kita juga mengumpulkan data. Data itu juga tidak kalah penting yang nantinya akan saya gunakan untuk pengambilan keputusan dalam dilema etika. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah ataupun prosedur yang selama ini saya lakukan kurang lebihnya dalam pengambilan keputusan, tentu saya akan melibatkan berbagai pihak yang ada di sekolah, dengan rekan guru, kemungkinan bisa dengan komite memang jika memang itu dianggap perlu. Artinya pengambilan keputusan tidak semata-mata saya lakukan sendiri, tetap menggunakan asas saling bekerja sama ataupun kolaborasi di antara seluruh warga sekolah yang ada untuk mencapai titik temu ataupun solusi yang diharapkan demi kebaikan bersama juga. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika, tentu yang pertama melibatkan berbagai pihak itu tadi sebagai wadah musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kemudian
di masing-masing sebelum mengambil keputusan, ketika kita musyawarah kita saling menentukan peran atau juga saling bertukar argumentasi untuk mendapatkan keputusan dalam pengambilan itu, sehingga tidak merasa yang salah satu dirugikan. Artinya tetap kita menggunakan asas kebersamaan seperti itu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya alami dalam pengambilan keputusan dilema etika mungkin terkait dengan kasus yang ada, kemudian juga akibat yang ditimbulkan dari kasus itu apakah berakibat besar ataupun katakanlah sedang. Jadi kalaupun memang itu sesuatu permasalahan yang dianggap besar, tentunya juga saya tidak bisa secara langsung untuk bisa menentukan solusi dari permasalahan tersebut. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Terkait tata cara ataupun jadwal tertentu dalam penyelesaian dilema etika, secara nyata saya tidak mempunyai, ya Ibu, karena kasus-kasus seperti itu kita tidak akan tahu terjadinya di kapan, di hari dan tanggal berapa gitu. Yang jelas ketika sesuatu permasalahan itu terjadi, tentu saya akan ambil sikap tentunya yang pertama mungkin dari menggali informasi yang ada, kemudian bertukar informasi juga, yang selanjutnya juga berusaha mengambil langkah-langkah efektif di mana di dalam pengambilan solusi, mencari solusi untuk permasalahan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa merugikan salah satu pihak yang terkait di dalamnya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan kasus dilema etika, tentu yang pertama terkait informasi. Ketika sumber informasi yang saya dapatkan itu bersifat positif, kuat, didukung dengan bukti-bukti yang ada, itu merupakan salah satu faktor yang sangat mempermudah. Bayangkan saja ketika kita mempunyai sebuah masalah, tetapi di situ kita tidak tahu duduk titik permasalahannya di mana, tentu kita juga akan kebingungan dalam menentukan solusi. Kemudian selain informasi yang lengkap, kita juga bisa menggunakan data ataupun berbasis data. Kemudian juga bisa menggali informasi dari orang lain. Mungkin di satu sisi ada orang lain yang dalam konteks ini melihat ataupun mengalami kasus-kasus yang di dalam dilema etika ini, sehingga ketika faktor-faktor itu saya bisa menemukannya, itu sangat membantu saya dalam proses menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah. Jadi demikian. Ya, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Pengalaman yang dapat saya ambil tentunya yang pertama, kita sebagai pemimpin di sekolah tidak boleh satu egois. Dalam arti semua warga yang ada di sekolah harus kita libatkan secara bersama-sama dalam bentuk apapun. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk sama-sama menemukan titik terang dari sebuah masalah tersebut, sehingganya keharmonisan di dalam
instansi itu dapat sama-sama saya dan kawan-kawan yang ada di sekolah itu dijalankan bersama, kemudian juga dijaga, terus juga untuk untuk kebaikan bersama. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Sama-sama, telah Bu Ari. meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Semoga apa yang saya dapatkan dari Bapak bisa bermanfaat dan saya bisa belajar lebih banyak lagi dari Bapak. Ya, sama-sama Bu Arifah, terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi informasi terkait kasus D5 etika yang ada di sekolah saya. Ya. Mudah-mudahan semuanya juga sama-sama bermanfaat untuk kita. Amin. Demikian wawancara dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.